Nah, untuk hari ini kita akan lanjut di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SBDP ya. Dan ada juga latihan-latihan soal untuk kalian. Ayo kita simak saja yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Nah, pada materi Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang fabel. Terus ada tokoh, ada amanat, ada manfaat hewan bagi manusia. Nah, selanjutnya yang pertama fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari fabelnya. Kalian bisa pause videonya lalu dibaca ya. Terus untuk selanjutnya itu contoh-contoh fabel. Nah, ini ada beberapa contoh fabel. Kalian bisa pause juga videonya lalu baca contoh-contoh fabel yang sudah Bapak buat ya. Untuk selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah peran dalam sebuah cerita. Nah, di sini ada tokoh utama atau tokoh protagonis. Nah, biasanya tokoh protagonis ini digambarkan berkarakter baik dan suka menolong. Selanjutnya ada tokoh pembantu yaitu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini biasanya adalah lawan dari tokoh utama yaitu tokoh protagonis. Biasanya berwatak jahat dan suka menentang tokoh utama ya. Selanjutnya ada tokoh pembantu atau tokoh protagonis. Nah, tugas tokoh protagonis ini adalah sebagai penengah atau pendamai antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya tulis atau karya sastra seperti dongeng, fabel, cerpen, legenda, dan lain-lain. Nah, ada bentuk-bentuk amanat. Pertama, tersurat. Biasanya langsung ditulis oleh si pembuat cerita di dalam karyanya ya. Terus yang kedua itu ada tersirat. Nah, kalau tersirat ini kita harus mencari tahu lagi apa amanat yang ditulis oleh si penulis. Biasanya ini tersembunyi atau implisit. Selanjutnya itu ada manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, hewan tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membantu manusia sekaligus menjadi bahan makanan manusia agar manusia dapat hidup. Yang pertama ada manfaat untuk bahan pangan yang bisa dimakan atau dikonsumsi. Nah, ini ada hewan penghasil daging, penghasil telur, dan juga hewan penghasil susu ya. Setelah itu bahan sandang. Bahan sandang yang bisa dipakai oleh manusia seperti dibuatkan baju, sepatu, dan lain-lain ya. Nah, di sini ada contohnya ulat sutra bisa dijadikan sebagai kain sutra untuk dibuatkan pakaian. Selanjutnya bisa dijadikan bahan pupuk organik. Nah, apa yang dijadikan bahan pupuk organik? Ya, kotoran sapi, kotoran kambing, dan juga kotoran ayam. Nah, sampai di sini kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia. Ayo kita balik lagi ke halaman awal ya. Selanjutnya kita klik ke menu PPKN.
Nah, di PPKN kita belajar tentang sifat individu. Nah, apakah kalian memiliki sifat-sifat yang sama dengan orang tua kalian? Dengan teman kalian? Dengan saudara kalian? Ya, belum tentu ya. Nah, masing-masing individu yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa memiliki perbedaan, baik itu secara fisik maupun karakteristik. Berarti sifat-sifat kalian, bentuk fisik kalian belum tentu sama dengan orang lain. Selanjutnya ada contoh. Nah, sifat-sifat baik yang dimiliki oleh seseorang ada beberapa yang Bapak tulis di sini, silahkan kalian baca ya. Nah, apabila setiap orang melakukan semua sifat baik tersebut, maka kehidupan kita akan menjadi tentram dan damai. Berarti anak-anak harus melakukan atau menjalankan sikap-sikap baik yang ada dalam contoh ini, sehingga kehidupan kalian terasa tentram, damai, seperti itu. Yuk, segini saja penjelasan dari PPKN. Kita kembali lagi ke halaman awal. Selanjutnya kita lanjut ke matematika. Nah, di matematika kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan saja. Pada subtema 1 kita sudah belajar tentang sifat kumulatif atau pertukaran pada penjumlahan. Untuk di subtema 2 kita akan belajar sifat kumulatif atau pertukaran pada perkalian ya. Ini adalah sama seperti di subtema 1, tetapi ini hanya dijadikan perkalian ya. Misalnya seperti contoh 2 kali 4 itu sama dengan 4 kali 2, karena hasilnya ini sama. Nah, ini adalah contohnya, bisa dilihat seperti ini. Jadi contoh yang pertama ini 4 dikali 8 itu sama dengan 32, lalu dibalik 8 dikali 4 itu sama dengan juga 32. Jadi bentuk kumulatifnya bisa dibuat seperti ini, karena biarpun dibolak-balik hasilnya akan tetap sama. Ini adalah contoh yang kedua, dan ini adalah contoh yang ketiga. Berarti angka-angkanya ini juga harus sama biarpun dibolak-balik ya. Kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, ini materi terakhir yaitu SBDP. Nah, di SBDP kita akan belajar tentang tari. Tari ini adalah gerak tubuh secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Nah, kalau di subtema 2 kita akan belajar gerak tari yang menirukan gerakan hewan. Nah, Bapak memiliki contoh. Yang pertama itu gerakan tari yang menirukan bebek ya. Tadi tangannya ini, yang satu ke depan lalu yang satu ke belakang. Yang ke depan ini kita anggap sebagai mulutnya, terus yang ke belakang ini kita anggap sebagai ekornya. Terus contoh yang kedua menirukan gerakan ayam. Nah, tangan kanan dan tangan kiri ditekuk sampai dada, terus bisa digoyangkan naik turun, lalu kepala bisa dibawa naik turun juga ya, menirukan gerakan ayam yang sedang mencari makan. Terus menirukan burung cendrawasih. Nah, ini tarian yang terkenal di Bali ya, dituangkan dalam bentuk ekspresi sebuah tarian yang menakjubkan, yaitu tarian burung cendrawasih. Ayo kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, setelah kita mempelajari bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika dan SBDP, sudah saatnya kita belajar tentang soal-soal ulangannya ya. Yuk kita klik soal-soal.
Nah, di sini sudah ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, dan juga SBDP. Nah, untuk supaya lebih lama di video ini, kalian bisa pause video ini lalu catat soal-soal yang ada di video ini ya, lalu dikerjakan di buku latihan. Nah, sekian video dari Bapak. Terima kasih sudah menonton. Bapak ingatkan lagi untuk subscribe, like, dan juga komen ya kalau kalian belum paham tentang materi-materi yang Bapak jelaskan tadi. Pas tungkara, Bapak akan balas komen kalian kalau Bapak